Halo, saya Aditya Prayoga, mahasiswa dari Universitas Teknologi Nusantara, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas materi elastisitas permintaan dari mata kuliah Ekonomi Pengantar, dibantu dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto. Sebenarnya topik ini sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari. Cuma kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya itu ilmu ekonomi. Nah, coba teman-teman bayangin kalau harga kopi naik jadi 2 kali lipat. Misalnya kopi tuku, biasanya harganya kan 25.000, terus naik jadi 50.000. Wah, sudah kayak harga di coffee shop logo hijau ya. Nah, kalau naik 2 kali lipat begitu, kalian masih bakal beli dari brand itu atau pindah ke kopi keliling yang harganya pasti lebih murah. Nah, reaksi kalian itu sebenarnya contoh elastisitas permintaan. Jadi kita bakal bahas lebih dalam soal itu. Apa sih elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhi atau presentasi perubahan kuantitas barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga sebesar 1%. Atau sederhananya, elastisitas permintaan itu ukuran seberapa sensitif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Kalau harga naik, ada barang yang tetap aja orang beli. Misalnya beras. Tapi ada juga barang yang kalau naik sedikit aja orang langsung kabur. Contohnya kopi yang naik 2 kali lipat, atau tiket konser yang gila-gilaan harganya. Jadi elastisitas ini kayak ukuran galaunya konsumen saat harga berubah. Sekarang ada beberapa jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas harga. Elastisitas harga adalah mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang bila harganya berubah sebesar 1%. Ada 5 jenis elastisitas harga. Yang pertama, elastis. Harga naik dikit, permintaan langsung banyak berkurang. Contohnya barang mewah dan tiket konser. Yang kedua ada inelastis. Harga naik, permintaan gak banyak berubah. Contohnya bensin dan beras. Yang ketiga ada unitary. Perubahan harga seimbang sama perubahan permintaan. Kemudian yang keempat ada elastisitas sempurna. Harga naik sedikit aja, permintaan langsung hilang total. Yang kelima ada inelastis sempurna. Harga berapapun orang tetap beli. Contohnya obat-obatan buat pasien yang sakit parah. Rumusnya, perubahan jumlah barang yang diminta dibagi perubahan harga. Yang kedua, elastisitas pendapatan. Mengukur seberapa besar perubahan permintaan barang ketika pendapatan konsumen berubah. Misalnya, pendapatan naik, permintaan juga naik. Contohnya, baju branded dan makan di restoran. Atau kalau pendapatan naik, permintaan turun. Contohnya, mie instan
dan angkutan umum. Atau malah permintaan udah naik duluan, padahal pendapatan masih di situ-situ aja. Contohnya beli tiket liburan ke luar negeri. Jadi, kalau gaji naik 20%, konsumsi mie instan malah turun. Tapi konsumsi ramen-ramen di mall malah naik. Rumusnya, perubahan jumlah barang yang diminta dibagi perubahan pendapatan. Yang ketiga, elastisitas hilang. Mengukur seberapa besar permintaan suatu barang berubah karena perubahan harga barang lain. Misalnya, kalau harga teh naik, permintaan kopi naik. Atau kalau Pepsi naik, orang ganti ke Coca-Cola. Atau kalau harga bensin naik, permintaan mobil atau motor turun. Rumusnya, perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi perubahan harga barangnya. Ada beberapa faktor yang menentukan tingkat elastisitas atau sensitivitas harga. Antara lain, yang pertama, tingkat substitusi. Makin sulit mencari substitusi suatu barang, permintaan makin inelastis. Beras bagi masyarakat Indonesia sulit dicari substitusinya. Karena itu, permintaan beras inelastis. Garam tidak mempunyai substitusi. Oleh karena itu, permintaannya inelastis sempurna. Walaupun harganya naik banyak, orang tetap membelinya. Dan seandainya harganya turun banyak, orang tidak lantas akan memborong garam. Yang kedua, jumlah pemakai. Makin banyak jumlah pemakai, permintaan akan suatu barang makin inelastis. Hampir semua suku bangsa di Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Ini penjelasan lain mengapa permintaan beras di Indonesia inelastis. Penjelasan ini sebenarnya menunjukkan bahwa elastisitas harga dipengaruhi oleh pokok tidaknya permintaan. Namun, pokok tidaknya suatu barang adalah relatif. Pesawat, televisi, misalnya bagi orang-orang di kota, mungkin sekali termasuk barang kebutuhan pokok. Selain sebagai media hiburan, juga sebagai media informasi yang sangat penting. Tetapi bagi masyarakat desa, itu merupakan barang mewah, sehingga pembelinya dapat ditunda bila harganya naik. Yang ketiga, proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Bila proporsi tersebut besar, maka permintaan cenderung lebih elastis. Contohnya adalah garam dan televisi. Meskipun harga garam naik 50%, kenaikan tersebut hanya Rp1.000, yang merupakan bagian sangat kecil dari pendapatan sebagian besar keluarga. Sebaliknya, kenaikan harga TV sebesar 5% dalam jumlah nominal uang bisa Rp125.000 dan cukup menyebabkan sejumlah keluarga menunda membelinya sampai tahun depan. Yang keempat, ada jangka waktu. Jangka waktu permintaan atas suatu barang juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas harga. Namun hal ini tergantung pada apakah barangnya tahan lama atau tidak tahan lama.
Baiklah teman-teman, agar kita bisa memahami materi ini, saya akan memberikan sebuah contoh soal. Yang pertama, sebuah toko menjual barang dengan harga 10.000 per unit dan mampu menjual sebanyak 100 unit. Setelah harga naik menjadi 12.000, jumlah yang terjual turun menjadi 80 unit. Baik, mari kita hitung elastisitas harga permintaan dan menentukan sifat elastisnya. Oke, untuk rumus elastisitas harga permintaan itu persentase jumlah barang dibagi persentase perubahan harga. Jadi pertama kita cari dulu untuk persentase jumlah barangnya. Untuk mencarinya, kita cari dulu nih perubahan jumlahnya, delta Q-nya. Itu udah sama dengan jumlah barang setelah harga naik dikurang jumlah barang sebelum harga naik. Jadi kita masukin untuk angkanya, setelah harga barang naik itu 80 dikurang sebelum harga barang naik itu 100. 80 dikurang 100 itu jadi minus 20. Kemudian kita cari juga untuk rata-rata Q-nya. Untuk mencari rata-rata Q-nya itu jumlah barang sebelum harga naik ditambah jumlah barang setelah harga naik, kemudian dibagi 2. Nah, kita masukkan lagi angkanya 100 ditambah 80 dibagi 2. Jadi hasilnya 90. Oke, setelah kita dapatkan angka yang tadi, kita langsung cari persentase delta Q-nya. Jadi untuk perubahan jumlahnya itu minus 20 dibagi rata-rata Q-nya itu 90 dikali 100%. Dan hasilnya minus 22,22%. Oke, kita udah dapat ya untuk delta Q-nya. Sekarang kita mau mencari persentase delta P-nya. Untuk caranya sama seperti sebelumnya, kita cari dulu untuk perubahan harganya, delta P-nya itu harga barang setelah naik dikurang harga barang sebelum naik. Jadi 12.000 dikurang 10.000. Jadi 2.000. Kemudian kita cari untuk rata-rata harganya, itu harga barang sebelum naik ditambah harga barang setelah naik dibagi 2. Jadi 10 ditambah 12.000 dibagi 2. Jadi hasilnya 11.000. Baru kita bisa cari untuk persentase delta P-nya. Perubahan harganya 2.000 dibagi rata-rata harganya 11.000. Kita kali 100%, hasilnya 18,18%. Jadi elastisitas harganya itu persentase perubahan jumlah barang dibagi persentase perubahan harga. Jadi kita masukin angkanya minus 22,22% dibagi 18,18%. Dan hasilnya minus 1,11. Jadi nilai absolutnya adalah 1,11. Karena elastisitas harganya lebih dari 1, maka permintaan itu elastis. Artinya konsumen cukup sensitif terhadap perubahan harga. Kenapa kita harus belajar elastisitas permintaan? Bagi perusahaan, kita jadi bisa bikin strategi harga. Misalnya, kalau tahu produk ini elastis, perusahaan bisa naikin harga tanpa takut kehilangan banyak konsumen. Atau misalkan kita sebagai konsumen, kita jadi ngerti kenapa harga beberapa barang gampang naik dan turun, sementara yang lain stabil. Jadi kalau kita rangkum, elastisitas permintaan adalah ukuran kepekaan konsumen terhadap harga. Ada beberapa jenis elastisitas permintaan. Ada elastisitas harga, pendapatan, dan silang. Banyak faktor yang mempengaruhi
seperti barang pengganti, jenis barang, dan pendapatan. Elastisitas ini penting untuk bisnis dan juga kita sebagai konsumen. Jadi intinya, elastisitas ini bukan cuma teori, tapi benar-benar kejadian nyata di sekitar kita. Terima kasih teman-teman. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami.